Dan saya sempat yang namanya mati. Saya sempat gantung Maksudnya diri. pada pernah sempat apa? Gantung diri. Sempat gantung diri? Sempat gantung diri. Kapan? Waktu titik nol itu. Waktu pertama? Waktu yang kedua yang parah ini. Yang sebelum ini? Iya. Hampir mau bunuh diri atau? Sudah. Sudah. Bus, gila. Itulah titik nol. Bunuh diri. Ya makanya saya bisa bercerita. Bunuh diri gimana tuh? Gak bisa gantung diri saya karena waktu Serius? itu. Iya, karena yang saya coba percoba bunuh diri, tapi ini tidak usah ditiru. Enaknya berbicara masalah nak kematian, jalan nakal mati, bisa nak bercerita kan sengidang. Nyoba mati pesing. Coba deh mati pesing rago, karena godot ibu sengken, kena ngaji jauh sengken. Akhirnya saya mengalami hal seperti itu, akhirnya saya bunuh diri. Makanya gue nawang enak kam jalan mati sampai itu. Udah gantung diri? Udah. Maka saya nawang. Ade bisa hidup kan? Ditutup. Ditutup. Saya maksudnya? Ditutup. Nah, gini ceritanya. Oke, pada Swastiastu. Kembali lagi podcast bersama Unggit Desti. Ya, apa kabar, Pak? Siap, sukses semua. Katanya sempat sakit pada dulu tuh. Nah, gimana nih, Pak? Sakit. Tapi ini kok. Dia sakit. Ada sampai ada yang DM tiang banyak, Pak. Masa? Min, pada Unggit beneran masih gitu. Beneran sampai, masih. Pak De Unggit masih nggak? Ih, maksudnya gitu? Kok nggak pernah kelihatan pada Unggitnya gitu? Sampai tiang DM gitu di Jak Bali, Pak De. Nah sebenarnya Pak De gimana tuh? Sempat menghilang kan? Waktu itu sebenarnya sih tidak sakit. Yang orang sakit, abo ke dokter kena sakit. Oh, endan. Abo ke orang pintar ngelah sakit. Oh. Waktu itu sih yang sadar mengalami fase dinolkan. Oh, dinolkan. Mengalami fase-fase dinolkan. Mungkin teman-teman dan para sahabat pernah mengalami fase dinolkan. Oh. Padahal pada saya nggak ada kendala apa sih. Ketika seseorang mengalami titik nol itu biasanya mengalami kegagalan di rumah tangga, kegagalan bercinta, usaha turun, kehilangan sanak keluarga yang dicintai. Pasti akan mengalami titik nol. Titik nol itu ketika kita alami, kita merasai kesedihan, cemas berlebihan, kadang-kadang berpikir pada usaha anggap warung Pandantri tetap lancar waktu itu tinggi. Oh, itu Pak. Masalah keluarga nggak ada, masalah finansial nggak ada, masalah percintaan, malah percintaan banyak Percintaan. Banyak cinta dalam diam dari Pandantri. Cinta dalam diam. Cinta dalam diam udah bisa grafiknya nol. Seketika waktu itu saya selekut dan pada celekutan di awal mulanya gimana Celekutan baru bangun. Nah, waktu itu saya sebagai pembicara tentang pengelolaan pariwisata di Pantai Klan. Pengelolaan pariwisata Pantai Klan. Habis itu pulang dari sana, kan pas ulang tahun saya itu, ulang tahunnya saya 16 April. Ulang tahun Pandantri padanya. Ya, Oke. Kian kaden untuk sampai di warung kebus kuping. Telinga pada kebus. Ya, kebus kuping ya, di kebus kupingnya. Cara selekut langsung selekut kan. Langsung selekut itu udah besoknya itu udah saya mengalami titik nol terendah. Tapi titik nol terendah itu grafiknya turun menurun. Maksudnya besoknya titik nol tuh apa yang pada asam lambung. Dadal pertama itu saya asam lambung. Asam lambung. Secara medisnya asam lambung. Asam lambung. Habis itu mulai tidak bisa tidur. Habis itu mulai ubun-ubun tertutup. Maksudnya tertutup ya ubun-ubun asalnya sing ada bengong. Bengong ini nyawang sawo pada bengong. Artinya pikirnya jauh. Itulah saya mengalami titik dinolkan oleh alam semesta. Habis itu saya... Kok bisa pada menyimpulkan itu dinolkan itu karena pesu. Keinginan untuk keluar terus sing juari apa? Sing kita pengen tinggal di kamar. Pokoknya pengen merenung sendiri. Gitu. Dan air mata saya keluar terus. Saya berpikir saya kenapa ini kok air mata saya keluar sendiri? Dalam benak saya aduh kenapa bayi beragam itu. Dan maksudnya yang Pak Dek dalam pikiran Pak Dek itu apa waktu itu? Saya ada apa? Jangan leng siksek kan. Aduh, dengan siksek saya berpikir aduh kenapa bayi beragam ini? Aduh bukan. Habis itu makin parah. Makanya saya banyak teman-teman dan para sahabat anggap di Nusantara ini ketika saya bikin tentang stigma saya pernah dinolkan. Ternyata banyak orang yang pernah dinolkan. Oh, pernah ya? Banyak ya? Banyak orang mengalami usaha bangkrut, akhirnya dinolkan, akhirnya setelah dinolkan dia mempunyai penuntun yang pernah mengalami itu, akhirnya grafiknya naik, akhirnya mulai pembangkitan spiritual dan akhirnya mulai mendapatkan pencerahan, akhirnya bangkit sukses. Tapi saya perlu tekankan
teman-teman yang mengalami titik nol, entah itu mengalami putus asmara, putus cinta, ekonomi turun, ketika mengalami sanak keluarga orang yang tersayang meninggal, akan mengalami grafik nol, sedih. Habis itu mulai sedih, mulai merasa cemas, jangan lama-lama nyaman di zona titik nol itu. Anak bodoh kata dia. Karena kita dinolkan. Karena dinolkan terus karena obat, kelihatan asam lambung nih. Akhirnya dadang duk. Sampai akhirnya, berapa lama waktu itu pada? saya 7 bulan. Pantesan sampai 7 bulan. ini follower pada mungkin bingung ya kejak Bali ngechat. 7 bulan. Engken Pak Dek unget nah. Akhirnya sekarang udah mulai pembangkitan, sudah dapat pencerahan. Akhirnya mulailah Rago, oke ini ya sana. Bisa Rago nulis ketika Rago di nol itu mesuluh. Ketika di nol itu dingah bisik-bisikan. Ini saya dinolkan yang kedua. Dulu 6 tahun lalu pernah saya dinolkan. Sampai saya ke psikiater dan saya pun ketika titik nol kedua ini saya akhirnya sembuh di psikiater juga, diberikan olah pernapasan, meditasi. Akhirnya ujung-ujungnya Banten lu nyegara. Banten artinya secara spiritual lah ya, nyagarin. secara spiritual artinya bukan kita, dari medisnya ya. Ya, kalau dulu ditebusin di Merjapati. Akhirnya sembuh. Kalau yang kedua saya diruat yang namanya pengelukatan. Habis itu lagi mengalami titik nol. Habis itu saya diruat dengan bebanten yang namanya kaleyang, mesakapan kedewo. Akhirnya bangkit antara titik nol ketika kita mempernyatuan buana alit tubuh kita dengan buana agung alam semesta itu. Plak, akhirnya diikat. Makanya itu dibilang mesakapan kedewo. Mesakap kedewo itu penyatuan buana alit dengan buana agung. Makanya di lagu yang dibilang itu nae ya kan metaksu, nae ketakson, kada di Balian kah, kada di Mangku kah, pasti mengalami titik nol terlebih dahulu. Rata-rata gitu Pak ya? Semua. Sing itu sing nyak nak ada di Mangku. Sing mungkin belum mau sukses, kemudian ada di Mangku nah. Sing mungkin dia nyak. Dia dinolkan dulu. Plak, dinolkan mengalami sakit, mengalami penderitaan ditinggal istri, mengalami penderitaan usaha bangkrut, mengalami penderitaan sanak keluarga, atau tubuhnya sakit. Dan saya sempat yang namanya mati. Mati suri apa yang mau menjalan mati karena ternyata saya disuruh mengedukasi kepada teman-teman ketika saya mengalami hal kematian. Oke, ini nak jalankan mati. Saya sempat gantung diri. Maksudnya Pak Dek pernah sempat apa? Gantung diri. Sempat gantung diri? Sempat gantung diri. Kapan? Waktu titik nol itu. Waktu pertama? Waktu yang kedua yang parah ini. Yang sebelum ini? Iya. Hampir mau bunuh diri atau? Sudah. Bus, gila. Itulah titik nol. Bunuh diri. Ya makanya saya bisa bercerita. Bunuh diri gimana tuh? Gak bisa gantung diri saya karena waktu Serius? itu. Iya, karena saya waktu titik nol itu tanya keluarga saya. Kalau nggak percaya saya ambil jarum. Titik nol itu ubun-ubun saya tertutup. Tidak tidur saya 2 minggu tertutupnya ubun-ubun sing pesu peluh. 2 minggu nggak tidur? 2 minggu dan berbulan-bulan sing pesu peluh. Narnasi pangsio. Kulit saya ini bagaikan kecel kayu sing pesu peluh. Saya bingung. Jagon sedang tidur di kenapa ragone? Badan saya ngunci semua. Akhirnya saya ambil jarum. Saya giniin jarum, jarumnya lengkong. Tanya karyawan saya dan saya ambil pisau, saya godot diri saya. Wih, ini bekas ini mesin tato nggak masuk. Nih. Wih. Sampai segitunya, akhirnya saya pikir, aduh yang gini. Saya nggak, mohon maaf, nggak disuruh ke Bangli pada waktu itu. Saya sadar. Sadar ya? Ajak motor yang timpal ingat. Sadar, cuma saya kenapa tubuh saya ini? Ubun-ubun saya tertutup, otomatis saya tidak bisa tidur. Ketika kita sebagai manusia normal, ketika kita tidur itu otomatis ubun-ubun kita kan terbuka untuk roh kita keluar masuk. Saya tertutup, ditutup oleh alam semesta itu. Tidur sengidang, pikiran nong melengok yang ini melengok banget yang hasil penjualan banget pes ya karyawan, pes nih, bertitik nol. Tapi komunikasi itu masih normal ya? Normal saja. Cuman dalam hati gelisah ya pokoknya gitu. Ibaratnya ubun-ubun tertutup, ibaratnya gini yang kocok terus Kengken asane yang ubun-ubun tertutup misalnya. Kok bisa pada tahu ubun-ubun itu tertutup gitu? Tertutup tidur sengidang. Apa stres yang bang obat tidur yang segar bayu tidak bisa tidur. Akhirnya itu saya mengalami hal seperti itu sampai 2 bulan mengalami titik nol itu. Akhirnya bisa saya bercerita ketika kita mengalami hal tentang kematian, saya percoba bunuh diri, tapi ini tidak usah ditiru. Enaknya berbicara masalah nak kematian, jalan nakal mati,
bisa nak bercerita kan sengidang. Nggak. Ntar, kok bisa Pak Dek punya keinginan bunuh diri itu? Biasanya kan orang ingin itu udah kalut. Oh, misalnya utang liu, masalah bertumpuk-tumpuk gitu. Pak Dek, Dot nyoba mati pesing gitu. Pak Dek, masalahnya ada masalah bertumpuk-tumpuk. Sing? Dot nyoba mati pesing. Oh. Coba deh mati pesing rago. Karena godot ibu sengken. Godot ibu sengken. Kena ngaji jauh sengken. Kena ngaji keris sengken. Tapi yang di video tembus. Maksudnya di video Coba rago kayak gini dah kena ngaji jauh. yang videoin tembus, kopeng saya gini saya tembus. yang di videoin tembus. Tapi saya masih getih. Oh. Akhirnya saya mengalami hal seperti itu, akhirnya saya bunuh diri. Makanya gue nawang enak kam jalan mati Sampai itu. udah gantung diri. Udah. Maka saya nawang. Ade bisa Hidup kan? Ditutup. Pluk, ditutup. Maksudnya? Ditutup. Nah, gini ceritanya. Saya ngambil tali penyemuan. Mati pesing rago. Nah, ini rago dia. Membeku. Ini rago dia nah. Akhirnya saya ambil tali penyemuan, saya potong. Marah saya ngoto ya Quran. Mungkin itu di sanalah ketika kita mengalami titik nol itu, apakah yang akan kita masuk? Apakah setan? Apakah kekuatan sinar suci Tuhan? Karena besik ya, dewa ya, buta ya, kala ya. Besik tuh, dewa ya, kala ya, buta ya. Karena mereka siki sinar itu. Akhirnya saya bunuh diri, saya mau coba melakukan hal itu, tapi ini tanda kutip tidak perlu ditiru. Berarti kita nak jalan akal mati. Saya coba, saya gantung diri saya lepas. Dari sini tuh keluar gini, makedang nguling di bais, makedang menek, makedang. Semutan ya? Cara ada jalan, cara ada sesuatu yang menjalan dari ujung-ujung kaki saya lurus. Berarti kita nak akan mati, lurus kaki ini dulu, narik, seret, narik di kemaluan itu cara akan keluar. Kalau cara mau keluar sesuatu, saya gini, wah lagi pesu, ayo naik lagi ke perut, naik lagi ke ubun-ubun, dari sini ini dah semua pluk ke kuping, saya sudah keluar darah dari hidung saya, mata saya melotot, habis itu dari ubun-ubun saya kayak mau keluar sesuatu, di sana dah cara ada limau nekap, cep kita ubun-ubun teh, cep langsung saya bergemetar, tanya istri saya, talinya putus langsung, pum, pegat tali. Pegat di dia anak? Pegat tali pelinti pegat. Pegat benar kalau saya putus tadi kan ke sini jatuh. Saya bisa mental ke sana jauh. Ada nih yang bantu waktu itu? Banyak keluarga, sanak keluarga. Akhirnya di itu. Nggak Pak Dek waktu itu sendiri, tapi keburu dilihat sama. Gini mengejar balik blok. 20 menit saya tahu 20 menit. Blok. Berarti kita nak jalan mati roton. Nak jalan kal mati roton uling di bais tuh menek sampai ubun-ubun jering bawa asane. Ketika terbuka ubun-ubun tuh pesu roh tuh mati rago. Itu ada alam semesta yang nutup. Ciseng tadi mati dan harus ada tugas di dunia ini mungkin gitu alam semesta tutup ubun-ubun saya akhirnya gemetar putus talinya. Di sanalah saya bisa menilai enak mati roton gitu teknik. Anu tepuk pada tikal jalan mati itu anu nyemput rago kuluk. Ada yang tepuk pada gitu? Setelah mati jemput ya kuluk selam tepuk pada kal jemput. Kuluk selam tu namadan asu deplong rotonang tadi dengar asu deplong rotonang ada nu putih ada nu selam. Tu unen di Majapahit. Asu deplong rotonang adalah perbuatan perbaik dan perbuatan buruk raga asubo subo karma raga. Ternyata ya raga mati tu nu nyemput raga. 20 menit Pak Dek menggantung lu. Bukan jemput ya kuluk asu deplong kan jemput. Bawa pesu getih. Yang dipegat depan tegak pada siapa apa tegak pada gini ben pingsan blok ben menyung tegak kan baru pesu getih bros. Delik mata udah mendelik mata pada. Berarti enak kal mati itu anu nyemput nang. Berarti tujuan pada dot nawang engken proses mati kan apa? Kayak sana mati gitu. Tapi ini jangan dicoba-coba ya ini. Jangan dicoba-coba ini. Artinya pada bercerita ketika kita akan menuju yang namanya alam kematian itu, anu nyemput raga totoan adalah asu deplong. Bang raga sesuluh ci mati, ini perbuatan baik ci, ini perbuatan buruk ci, bisa ci ngai sesuluh pesing. Nah, itu di kerang di itu ada raga kematian, nanan sang suratmo totoan, ini perbuat asu deplong. Singgidan kau nguluk-nguluk, asu deplong. Cen perbuat baik, cen perbuat buruk ya. Perbuatan baik raga kuluk nu putih memunyi. Perbuatan nu jelek raga nu kuluk selam memunyi. Oh, ini asu deplong. Oh, gitu gininya. Itu bahwa ada gitu tepuk pada di raga kam di kal alam kematian atau nyanan sang suratmo nulis
Oh, ini perbuat cinu jelek, ini perbuat cinu buruk. Nah, cik, ayah lu di Bawa ketemu Sang Suratmo nih. Imajinasi rago seperti itu. Oh, cinu harus ngayah dijaga teh. Ngayah dijaga teh seperti ini rago. Jadi rago ngayah dijaga teh bisa rago mengedukasi bahwa rago ketika rago menuju alam kematian atau anu nekat di tubuh rago perbuatan baik dan perbuatan buruk rago. Jangan Sang Suratmo nulis jangan anu mengupas utona Sang Jogormani. Yamurajo gitu. Jadi ingin cara raga berbuat baik, ingin cara raga mengedukasi kepada anak muda bahwa ulun janilah raga berbuat baik. Artinya mengumpulkan asubo karma raga, asubo karma raga. Asubo karma raga kan raga sih bisa dipungkiri ketika raga berbuat salah. Tetap raga raga sih berbuat baik. Tapi akhirnya jelek kudiang menang. Dikikislah dengan perbuatan baik raga, subo karma raga. Maka kulo anu nyebut raga unian-unian di setra ada. Pasti unian di setra kulo subo dan subo karma, perbuatan baik dan perbuatan buruk raga. Itu nah pangsingnya pada kena raja pinulah. Siap. Kita bisa bangkit ketika seseorang mengalami titik nol. Jadi ini caranya bangkit, kita mempunyai teman dan sahabat pernah atau masih mengalami titik nol. Ini caranya bangkit bisa pada jelaskan. Oke, ini caranya bangkit, oke ini pencerahannya. Teman-teman dan para sahabat jangan lama-lama di titik nol. Seperti yang Putu Trisna yang berada di Krobon, dia mengalami titik nol. Titik nol tuh ya? Titik nol. Maka tapi keluarganya nenggilang si bakat teknik nih biar bisa membangkitkan ibaratnya taluh. Cara ngetok taluh tuh pang belah pang lekan. Ada cara-cara. Oke ini teknik-teknik nih. Yang harusnya yang sakit gitu apa kayaknya? Jadi ruat. Yang cara yang Islam orang diruat dengan pengelukatan. Tidak cukup hanya buktinya abo ke Bangli tetap kan? Tetap cukup dengan obat. Saya ada contohnya, saya tidak cukup dengan obat, tidak cukup dengan yang namanya medis, harus ada non medis karena kita di Nusantara ini percaya dengan namanya faktor penyatuan Buana Alit dengan Buana Agung. Plek. Kita sebagai manusia, ketika Buana Agung ini plek menginginkan kita, gaya malu raga titik nol, plek titik nol malu. Gayana keluarga raga hancur, gayana raga dot memitra, gayana keluarga atau raga ngelah istri dot memitra, kok alam yang alam ngoda raga geplek, akhirnya mengalami titik nol terendah, depresi, stres, bengong, meneteskan air mata, di sanalah raga mengalami titik nol. Yang sing benah ban ngencan totoan bisa bebain, yang sing benah ban ngencan totoan bisa ya buduh, yang sing benah ban ngencan totoan bisa ya kedewan-dewan. Oh seperti itu kedewan-dewan. Wah, itu bertarotnya melinggih. Padahal imajinasi ya seperti itu karena di titik nol kan. Karena titik nol orang ketika kekuat alam semesta masuk itu dia tuh memperawaan buto yo, dewo yo, kala yo. Apakah yang ada sih yang sempat ngasih mohon maaf nih padanya. Temannya kadang ada kenapa pada ungit tuh gelam kan tuh? Ya karena mungkin karena Pak Deunget ini sering bergutat dengan apa tapel bisa itu. Juga. Itu jadinya gelamnya energi negatif masuk. Bisa juga. Bisa jadi juga. Karena ketika saya mengalami titik nol, energi saya di bawah. Energi tapel itu menek yo tegah. Ini baru ketika yo tegah aja rago, yo kaganggu rago. Jadi makanya seseorang tuh engke caranya rago bisa bangkit dari titik nol nih, pang tapel. Energi yang ada di tapel rago atau parago dur tapel pang rago dur atau ya bisa kita atur ketika kita tidak bisa mengatur ya dur ke rago atur rago udah saya 3 loh bakar tapel waktu saya mengalami titik nol itu lung bakar tapel tawan saya ini tapelnya ini hidup tapelnya energinya jelek saya bakar tapel ada yang bakar lu sana tapel barong sih kan kayunya di ada yang pada bakar 3 karena energinya di atas saya negatif energi ini nguyak ya. Saya uyak, saya tahu, saya bakar. Jadi di tubuh raga bisa ketika raga mengalami titik nol, raga memunyi diri raga sendiri. Memunyi raga diri sendiri. Berdamailah dengan diri raga sendiri. Ngoto ya diri raga di dian. Dalam hati ini sing muluk-muluk. Nyaman raga nggil, raga kengkean, raga harus. Kowe mekelusan ngalih totoana. Enak. Sebenarnya titik nol itu luwung. Pembangkitan spiritual ketika raga bisa menjalani ketika pembangkitan spiritual yang kita alami kita ditempa oleh alam energinya luar biasa keras saja ngudak ngudak saja dan sampai sekarang kadang-kadang badan saya pegel awak sakit ketika kita titik nol nak lebih dan ngalih di titik nol kan makanya melakukan puasa
Melakukan puasa mati geni, sengaja untuk mengenolkannya diri sendiri. Nak menjadi peranda pun sampai mengenolkan dirinya sendiri. Satu contoh, nak kada di peranda nyedor raga. Ya. Nyedor raga. Ini lemah dari bangke-bangke yang di Celon Narang. Berarti dia sudah pernah mengenolkan dirinya. Berarti spiritualnya sudah bangkit. Tapi dengan satu syarat, ia harus bisa artinya meningkatkan spiritualnya. Seperti itu. Berarti kalau di tiang baca di postingan Pak Dek waktu tulis-tulisan itu kan fenomena lagu hobi kerawahan ya. Yang banyak di medsos, kemudian itu Pak Dek permasalahkan karena apa nih kau gini nih? Karena lagunya itu tidak saya permasalahkan. Sebenarnya lagu kan lagu itu mendidik untuk oknum ya. Lagu tulung sih sebenarnya untuk mendidik raga ketika raga melajah spiritual yang boleh aguleang raga kan ke dewan-dewan atau budoh. Itu kan ugar-ugar. Tapi lagu itu yang tidak saya suka tanda kutip ketika anak muda memakai soundtrack ketika naik sembayang jenis lagu gitu. Ada yang gitu, Pak? Saya sempat lihat di sosial media nak Muspo di Puro, tapi soundtracknya gitu. Seperti itu. Artinya ketika kita sebagai anak muda kan kedepannya malu dan minder ke Puro. Ketika kita akan sembahyang, ada warga Muspo nih, nyanan orang raga ke dewan-dewan. Tapi kan takut psikis anak muda Bali kita. Padahal psikis kita itu sebenarnya sudah bagus, mendekatkan diri kepada apalagi Yang Widi. Di Bali kan soundtracknya jelek. Di Bali identik dengan dunia spiritual, kerauhan dan gitu kan. Makanya waktu yang ngotot aja hari kejadian ini berani membuat lagu kayak ini yang rawan kontroversi kayak gini. Ya saya cuma menyindir yang oknum-oknum dia memandang gitu. Sudut pandang. Lagu itu kan bagus tapi sudut pandangnya yang dilihat itu mungkin ada salah satu aliran spiritual misalnya Kopuro pakaiannya nyeleneh, raga benahnya Kopuro, baju putih baju apalah mungkin yang sing orang. Akhirnya pas ke dewan-dewan sampai tengah puro kerauh mantik kang kini itu bukan kerauhan, itu namanya keserasukan. Enak kerauhan tuh menak ida pataro dengan pedatangan. Dengan ada sarana pedatangan enak kerauhan sekan mulai tuh lain masuk tenges lah nguyok-goyok sing sampai mantik kang kini itu tuh sudah namanya suatu emosi atau kesurupan. Artinya netizen juga harus bijak. Artinya jangan semua bedakan antara hal lelucon yang bisa diisi soundtrack lagu itu dengan yang memang fenomena benar-benar sakral. Jangan sampai sakral aja lagu gitu kan. Lucu deh ini. Tapi jadi selama ini tepuk pada ngenah-ngenah tepuk pada gaya anak kerauh jadi. Oh iya. Ngenah-ngenah jadi tepuk pada cara kerauhan, cara emosi, ngamuk-ngamuk gitu. Oh iya, ngamuk-ngamuk ini man viral nih cewek tuh. Banyak orang cewek apa cowok iya. Wah ngamuk-ngamuk ini kerauhan apa kesurupan apa emosi apa aliran pepelajaran yang kerauhan bisa gitu apa sing seharusnya yang kerauhan rauh berasal dari kata rauh. Sebelum melakukan kerauh itu ada prosesi bebantan yang namanya pedatangan. Jadi prosesi pedatangan itu mangku ngundang taksu yang berada di Meninggi Puro itu untuk masuk ke sadak-sadaknya. Set membawa nih yang rauh. Yang roton kan wah ngamuk terus yang kerauh kesurupan apa yang masuk mungkin emosi kah. Itulah bahayanya ketika kita pernah mengalami titik nol, bisa buta masuk, kalau masuk dewa asungkara dewa nyak masuk kan nyak lo, karena dia meraga siki dewa ya buta ya kalau ya seperti itu. Makanya sekarang ketika manusia pernah dinolkan itu, engken caranya pang kita bisa bangkit, engken caranya pang bisa raga dapat pencerahan. Karena itu raga melajah cara Sang Buddha. Bisa raga Sang Buddha. Makanya itu perlu ketika seseorang pernah mengalami titik nol, itu akan bertemu Siwa dan Buddha. Siwa Buddha ada ini. Pelebur dan mulai dan pencerahan. Wih, sampai gitu lah nih. Kenen pada makanya dia ngechat sing juari karena sing besek na DM ganda pada yang pada bosan hidup kan lucu ini pada sing engken asane mati itu pikir pada engken asane pada masih gitu maksudnya pada masih maksudnya gimana kok nggak pernah kelihatan karena sampai dan sekarang aneh ada ucapan dan aneh jadi Pak Irwin amor yang cinta ada sing ada gitu
Yes, yang ada yang kian pada Dan anehnya Pak Erwin, setelah saya mengalami titik nol nenek, uling dijauh kadang koneksi teman-teman timpal-timpal anu pernah mengalami hal seperti itu mulih jadi. Oh. Ada nih pada Saya juga pernah kayak gitu. pada sebelum itu bertekun lukat lemo jadi ngubatan lemo. Setelah pada sembuh tingkat peningkatan spiritual pada peningkatan pencerah. Jadi liu nak mulih bisa ngabo pejati, ngabo ini tekan. Dulu pada setelah 6 tahun yang lalu pernah pada mengalami titik nol, segar pada ngubatan lemo masih nyegar ngubatan gitu. Jadi pada mengalami hal titik seperti itu, uling dijauh kadang tekan. Mengalami pada saya mengalami seperti ini oke ini ubat gitu tadi pada karena pada mengalami mungkin ini tugas dari alam semesta ketika pada mengalami titik nol pada ngerasa malu akhirnya pada bisa memunyi aja yang datang ke rumah pada seperti itu dan Liona mangku mulia aja nih yang pernah mengalami titik nol Mangku cara ibi pada ngelukat mangku puan dia ngelukat mangku kejang kliwon yang ngelukat adik ini perjalanan hidup rago senggot tadi balian. Pak dari raos di kedituan pada disuruh gimana katanya? Mula harus nyalanan sesuatu, nyalanan duan-duan segaro. Nyalanan pada kan mangku atau balian atau ngapa sih mangku berseram, balian berseram apa sih cuma pada sudah melakukan ritual yang namanya ngiring istilahnya ngiring yang hidup taro ngiring yang pagayun hidup taro artinya pada sudah pernah mengalami prosesi yang namanya pewintanan Saraswati, pewintanan Dasaguno dan pewintanan pada ngelah nabe di Bangli, Ratu Prando di Bangli, Gede Selat, Ratu pewintanan Raja Pinula nu masih pada nol pada sampai ke Great Lago Siwan pada Great Lago itu pada mengalami yang namanya titik pembangkitan pencerahan spiritual ketika pada digabungkan yang namanya Makaleyang masa kapan kedewo mendengan di pada dan istri pada ngiring pada Rasegaro langsung pada mengalami apa dane prosesi yang namanya masa kapan kedewo seperti itu sing ngiring nang segar penyatuan Bona Alit Bona Agung tuh ngajak pada segar Liu nak mengalami seperti ini tapi tidak dipublikasi oyong no abo ke dokter akhirnya ngelapanak budo akhirnya apa dari ngelapanak bebain nang karena bisa yo dari bebain dewo bisa yo mantro ketika mengalami titik nol atau nang titik nol akhir mengalami sakit mantro ngewedo bodo bebain dewo bodo ketika dia mengalami titik nol akhirnya ngoyong memegong kene saya tuh dan bebain bongol kini bantannya kini ruwatnya kini penebusnya gitu oke nih rago udah sesun rago deh gitu kena saya harus mengalami dulu iseng rago mengalami dulu kengkian rago ngubatan lemo gitu udah menaro oke nih rago udah sesun rago itu kena makanya aduh fenomena seperti ini tonang makanya lagu tonang mungkin dari Pak Ari Kejano bikin lagu Totonang dipandang dari segi sudut mana. Tapi ketika saya sebagai yang pernah mengalami, coba yo ngerasa ngeluh cara rago, depresi kah, stres kah, dinolkan kah, maro nyak nyiring, seger akhir. Apakah saya ke dewan-dewan? Jangan kalau ke pura sing ada naik ke pura budoh sih mungkin pasti mengalami stres, mengalami sakit, entah itu sakit apa, medis, non medis, akhirnya ke pura seger, akhirnya ngiring. Pasti kan? Sih mungkin nak ke pura sembayang ke pura budoh sih mungkin. Pasti mengalami suatu dinolkan, sakitnya suci yo, sakit, depresi, stres, entah ya bebainan, entah ya engken ngiring yang seger. Gitu kan, itu sudut pandang. Jadi memang benar-benar harus dibedakan mana yang fenomena jadi ragu sebagai anak muda. Oknum memang ada, oknum suling, cabul, mangku dan lain-lain. Fenomena kerauhan yang ngawur, mungkin tuh membuat Ari Kencana ngai lagu Dotang. Mungkin. Bukan terutama masa pandemi katanya dia. Itu lagunya tuh bagus, mendidik tuh. Urin lagu dom belajar spiritual. Nanti raga ujung-ujungnya budoh-budohan nanti kene. Ya orang gitu. Artinya itu mindset yang rawan akan diterima oleh masyarakat. Fisikis anak muda. Yang belajar spiritual bisa raga ke budoh gitu. Artinya kan belajar spiritual bisa ke budoh gitu. Ada yang do mana? Ada yang orang Bali itu yang ingin belajar spiritual itu jadinya boom ya gitu kan. Padahal menurut pengalaman saya 2 kali digila. Maksud mohon maaf padanya. Pelih
malah aja kebatinan pelih agulik. Maksudnya pelih teng kan. Pelih tutur ketika ragoy tidak patuh dengan apa yang kita pantang kan ada pantangannya. Kalau kita belajar jadi kene harus sing jadi kene gitu. Jadi orang pada pantang nih. Nah, ketika ragoy melajah yang namanya spiritual. Spiritual totona pasti identik dengan mantra. Mantra ton ada kandopat, ada kunti sraya, ada budo kecapi, ada sasar sango, ada panco tirto, ada panco pramo. Sang mulai rembang, tang mulai angon pada mulas tuh. Ada angon. Lagu lain mereka di sanur, apalagi sama siwa berat lagu. Dasar saro atau nomor lagu mulas. Sang melingkir kangin dewana iswaro bang, melingkir keluar dewana Brahmo dadi kini pengringkas dadi dua aksara melingkir kita ada melingkir ongkaro ada lubur-lubur tuh bangun lagu dasar tuh. Jadi apa dong anak ragu melibak bisa budo bisa pilih pantangnya. Ketika ragu ngelingi ang sastra tuh memiliki Sang Hyang Aji Saraswati. Sang Hyang Aji Saraswati itu udah perawakan cewek yang cantik, ilmu pengetahuan. Jadi ragu mengelingi hang Sang Hyang Aji Saraswati dewa ragu bin ragu nyeleweng. Nyeleweng itu entah ragu selingkuh atau apa? Yang selingkuh aja nak bajang janda kan sengken. Anu paling kasar berzina. Selingkuh dengan ngelah pukuran nang. Itu keras. Kedua, judi. Berjudi rago sampai rago ngai keluarga rago merarat. Minum-minuman, mabuk-mabukan sampai rago ngai keluarga rago hancur. Tuh Sang Hyang Aji Saraswati itu sing demen. Di Kenang rago. Berarti makan sate makan babi pada ton. Karena pada taat. Taat ya, lah taat Pak. gini. Karena ya bang ngelingi yang Sang Hyang Aji Saraswati dia nggak siro. Berarti pada sing mah nyoba sate jalan, sing idang nyoba sate jalan. Tapi saya yang pertama di Enor Lepan Bingin. Oh pernah? Iya, saya di Enor pertama Lepan Bingin. Oh dulu sebelum gini, sebelum apa namanya? Bodoh, sudah mulai, tapi gigis. Itulah ketika Anda mengalami titik nol, gigis, tengil lang akhirnya keras. Saya mengalami gigis padahal asam lambung kan gigis lah, asam lambung pengangkat tengil akhirnya keras akhirnya. Singkat ubah dan singkat dibangkitkan. Jadi perlu orang membangkitkan tuh nyen. Ketika orang mengalami titik nolnya, kamu membangkitkan. Ya kalau nabe, seperti itu. Makanya lemo dotona melajah sastra, melajah perlu nabe. Ketika seorang mengalami pembangkitan pencerahan, perlulah nabe. Patuh cara Sang Buddha sebagai nabe kita. Tuh mau nabe. Ya patuh cara Sang Hyang Aji Saraswati. Tuh nabe rago. Jadi rago bong ngelinggi yang pawintan Saraswati, bong memantra, bong nyaluk ilo sesun. Pantang itu bengai rago butuh apa pantangan nih ketika kita memikirkan pantangan dan tidak bisa menjalankan tuh mungkin ya makanya yang tadi dah malu mau wintan nikmati rago truno nikmati rago masa-masa muda nakal malu gitu nikmati tapi perlu rago spiritual angwana rago muspo dah rago mal sampai nyemak rotoan malu nyemak sastra rotoan nyemak malu makanya dengan adanya mangku, alit, sulit inggih, truno, itu kan rawan sebenarnya kan? Karena dia mengalami sakit malu. Oh, sakit ya malu ya sih gitu. Dengan fenomena mungkin nak cenik-cenik dari mangku. Oke, sakit ya malu titik nol malu entah ya sakit kena bebai, entah ya tembak kena jak keluarga nusing demen jak keluarga ya. Sakit keras ya malu. Ya sih gitu mudah nak cenik-cenik dari mangku. Karena dia mengalami titik nol, karena ia pernah kena tembak, ia pernah sakit sing beklah bo angkat tangan lo balian ngubat nah ngiring bayorin ngiring tuh ketika penyakit dan tubuh ya tuh jangkep ada yang bersih ngiring ya jangkep ada yang bersih tuh adanya yang cara disandur nebus sang misalnya cara Erwin SMA gedak nak aja keluarga Erwin kena sasar kena tembak kena bobai nol kan ngeling 9 patang gelur gelah bo balian ngubat ang luka ke campuan sing seger luka ke pasir sing seger gelah bo balian nah sakap ya sakap antara tubuh sang sakit dengan yang sakit itu diruat diikat gayana ya cara istilah rotonang Banten pesak Makaleyang air segar ya karena satu kekuatan besi dewa ya buto ya kalaya seperti itu bebayi rotonang dewa ya buto ya kalaya nak amang-amang di dalam tuh seperti itu. Berarti yang maca buku Pidan kone di Sanur tuh memang bener inan gumen tengat paling tengat tuh tahun-tahun lawas tuh Sanur berbicara Sanur gumi paling tengat di Bali kan pada Asing kena tengat karena maksudnya gumi mulut tanah tengat karena tanah itu
pintu masuknya Ratu Gede Dalam Nusa ke Bali, ya di Sanur. Oh. Itulah kita sebagai anak muda Sanur, sebagai penyongsong Ratu Dalam Nusa, isinya penugaran seperti itu. Penugaran beliau karena Ratu Gede Sugro, tiap pasti kena Raja Pinulah, pasti yang kena sosok Rupodro, ngojar kena di Dobataro, karena beliau mendapat penugaran Dewane Balian, Dewane penyebut nyawa, beliau penugaran Ido padane saplan man penugaran Ido Batara, akhirnya beliau wenang nyabut seseorang beliau wenang mangkang subalian seperti itu. Asal banyak nak melajah di Sanur, entah melajah Penengen, entah melajah ke kiri, tadi pun nak di Sanur karena tanah apa gadong tahun 80-an kanti oleng nak saya kone ada perang leak di sana. Oh biasa. Oleng jalan hang tua, ayam muruk tuh menah kan. Pidang kan sing cara pidani. Dan jani pun biasa. Jani nu ada kata? Karena saya orang yang pernah di nol kan baru nepuk. Dan jani itu land. Asal Bani ngupload, Bani keluar kota, asal Bani ngupload, oh saya lagi di Australia, oh saya lagi keluar sama keluarga Bemanin. Terus contoh, nyenu ten meli Harley di Sanur, pasti pernah sakit keras. Maksudnya Bani ngupload saya lagi di... Ada band tekol yang itu kena tembak. Nak nyelanang Iriati. Oh, asal Bani pamer-pamer di medsos, saya lagi healing di Australia. Makanya saya sempat bilang sama teman-teman di Sanur, diolas, si lebih boleh Sanur, diolas sedang ngupload sedang moton. Oh ya? Iya, jadi yang ngupload sedang moton, ini kan apa dampak? Awang wacak kelahir lagu pelekat lagu, oh ini lekat rasa kini, halo. Kita calana gini pada? Kalian, halo. Karena yang lagu melajah, ada anak neluh Ranjano. Tawang kan tanggal kelahiran, tawang wuku, tawang oto, tawang tahun lengkap, tawang foto, gini, halo ngencana. Makanya pada wanti-wanti jenis sosial media, gumi bercanggih. Nah, benar-benar rago ngabo-rago. Jaga privasi lah istilahnya. Jaga privasi. Debas pulgar rago ngedeng kesugihan, debas pulgar rago keluar kota. Nah, konyo demen ya rago, nak demen liu, nak sing demen liu. Iya. Belum tentu masih aneh muji-muji masih sekan masih gini kan gitu. Nak mendasari Iriati rago ngenulung kan nak seneman apalagi tepuk ngenu jelek gitu. Oke, Pak Dek. Mundur kan? Apa ada lagi? Apa dan bayi tak takon apa ben takon. Mumpung orto ne. Ya. Sing kedua, Pak. Man. Tadi rago metakon bebas nih, Pak Dek. Bebas metakon tadi nih. Tadi. Tuh rago ada pertanyaan netizen nya di IG ada. Bebas. Tuh, yang Pak Dek orang dia metakon ya. Nah, Pak Dek kan liung lah masa nu, pantantri. Ya, sing yo masa, sing tumpah nyamol. Saya ada kena di DPR. Oh, saya enggak mau saya. Sekarang enggak mau. Oh. Yang dot bejak provinsi bidang sih. Enggak mau saya karena engke memang orang lebih baik saya mengalami apa yang saya pernah alami ketika saya titik nol. Lebih baik rago melayani umat yang pernah mengalami titik nol untuk dibangkitkan. Lebih baik rago nyalana aji pitulung, Pak. Ya. Ada yang aji pitulung. Anggap apa Dek? Saya sekarang mengalami titik nol pada keluarga saya hancur. Saya bengong-bengong gini, saya nggak bisa tidur. Apa yang harus saya lakukan? Namanya mulai ajak ngorto. Ajak ngorto kayak bersegar. Oke, ini cara teknik, ini cara teknik, ini cara teknik, ini pernapas, ini dini jangan napas di nabi, jangan keluar napas atau di ubun-ubun gitu. Apa Dek, Pak? Om Swastiastu yen ngeling atau kedek tapi sing ada ngeraos tapi termasuk kerauhan napi Pak Dek raga sadar tapi sing idang ngendaliin diri suksemo. Yen ngeling atau kedek tapi sing ada raos napi termasuk kerauhan apa nih ke? Nen malu kerauhan dan pedatangan apa di Jumah ngeling seketika. Nah, itu sing jelas. Itu sing jawab. Kecuali ada bantuan pedatangan langsung masuk sesuatu energi dari alam entah ngeling entah kedek. Itu berarti kerauhan. Yang di Jumah artinya raga seketika ngeling, seketika itu berarti kita dalam kemasukan energi alam semesta itu ke dalam tubuh kita. Iya. Yen ke warung tetap tadi mejeritan Pak Dek atau Pak Jero? Tadi. Oh Pak Dek sampun dados jero mangkun niki nepi tiang nak tenuning pada ampura niki. Sebenarnya sih sudah. Oh, sudah karena ya? Pada sudah mengalami proses yang namanya masa kapan kedewo. Ya rago, tapi pada sentem undang mangku. Nah, ada tongos rago mudang mangku cek. Iya. Seperti itu.
Pak Dek sampun resmi makin jadi mangku. Berarti sampun ya berarti ya. Sampun, tapi pada belum mesaksi yang namanya Kayang 3. Tapi kadek masakap ngedewa di Griyo. Iya, Seperti itu. Oke. Adinya keren gitu Pak Dek. Wah, ya Pak Dek Unggit kan memang keren. Oleh cewek nih dah sih. Sing tadi Oh, sudah dia. dot dong dot itu modelnya. Oke. Berarti kalau Pantadri gimana Pak Dek? Masih lancar? Astungkara berkat puji syukur Tuhan Ya lah. sing dan sepi sama Pantadri Puji nggak? syukur Tuhan atas support dari teman-teman, support dari alam semesta Astungkara. Ya, ya. Tapi mohon maaf nih Pak Dek nih. Pak Dek kan di warungnya menjual alkohol gitu. Nah, tidak ada berbenturan dengan gininya Pak Dek semakin ngiring gitu kan? Itulah kadang-kadang kudiang mana karena rago bekadong jalan hal seperti itu. Ya, ya. Karena sekian juga pembelu yang namanya sesuap nasi, Artinya- ada ngomelin uyah itu modelnya. Ada gininya artinya ya. Ada. Artinya sebagai dalam spiritual itu raga nuna sampuro masih gitu. Dalam spiritual doconan karena saya medagang arak malu, maru rago tiang kak Oh, iya, iya, kecuali ya tiang pada ngiring medagang arak apa deh, karena Oh, pada iya, iya. dagang arak malu, maru kak ngiring. Tapi ingin cara nugar-nugar pada satu Ya. pada sing minum di warung, indot pada minum. Nah, raga dot sebagai pengangkat di Jumah pada sing Ya. lah di publikasi, sing lah sampai di warung. Pada mau patung gelas raga sing tadi. Cen no ada tingkah sang sangkul putih hatene. Makanya pada kapah singnya mudang mangku karena belum siap. Walaupun pada sudah ngiring, pada ngiring itu kan pada penyatuan Bonalit dengan Bono Agung. Oke. Jadi maro ragoe naik tepuk pada maro mau Wintan Saraswati. Oh mudang mangku, mutih-mutih. Nah, cibo paling putih gitu model, tapi hatinya kok masih berat kan. Ya, ya. Jadi ragoe sing nyalanang memutih, ciannya putih, saput pada putih. Hmm. Pokoknya yang kaput pada Islam kaman pada putih. Kadang-kadang pada senyak bos memutih. Artinya pada tahu diri lah. Ragoe kan sing perlu pengakuan di dunia ini. Nak mudang putih, baju putih, keman putih untuk apa? Pantawangnya dari mangku. Ya, ya. Tapi ya, bertawangnya dari mangku, jangan kegelaran mangku, jangan kegelar sang sangkul putih. Nah, gelar sangkul putih itu harus bisa menghilangkan keakuannya. Ya, ya, ya. Negak di warung, degak di warung pun sing tadi, ya nak mau ngelar sangkul putih. Apalagi kan ngotang anak, apalagi iri hati. Ya nak mau ngelar sangkul putih harus keakuan itu baru hilang. Ya nak mau ngelar sangkul putih itu tidak perlu pengakuan. Ngelaran iri hati sing tadi. Jadi mangku, mudang mangku, tapi nu duniawi, nu lah ngotang anak, nu iri hati, kan sing Ya, nusuk ya, ya, udang putih, udang sangkul putih itu anak. Jadi pada sing lah hampir sing tayan lah pada mudang putih karena pada nu duniawi, kecuali pada kengkennya kan tertag pada marah pada mudang putih. Oke. Karena perlu masih mudang putih. Kenapa mangku itu mudang putih? Karena energi dotonang yang ada dalam tubuh penyatuan Bonalit dengan Bona Agung doton pangsing pesu. Ya, ya. Tekap aja udang mangku. Seperti itu, tekap energi itu pang tetap dalam tubuh. Seperti itu. Makanya yang mangku dotonang kapah ke setroe sing mudang mangku, kecuali ke semua marah mau tekap pada pangsing energi negatif pas nak ngabe itu masuk ke ubun-ubun pada. Kenapa mangku tuh udangnya mentekap tuh Pak? Itu apa jawab pada? Pang energi yang ada dalam tubuh ini pangsing pesu. Oh. Dan energi negatif itu pasti masuk dalam tubuh nih. Makanya tutup. Udang filosofinya nih. Mau tutup. Energi yang ada dalam tubuh penyatuan Bonalit Bona Agung dengan Banten Masakap Kedewo itu pangsing pesu. Ya, ya, ya. Dan energi negatif itu pasti ngaluh masuk. Seperti itu. Ada orang ngiring rezeki langsung lancar. Oh, ganteng ya? Ngiring ngiring pun tiang. Langsung dempuan Sakap Kedewo. Apa Pak Dek tuh kan dinolkan tuh masih mumat mikirin mikirin Padahal ngiring. sebenarnya di nol pada senyak tadi manggu. Oh, Nolak, saya nggak mau. itu yang membuat Pak Dek galau lah istilahnya. Satu, bertawang karena saya seorang demen rajin sastra. Saya bertawang, rago dari mangku, kalau sing kuat maka nyala nang sang sangkul putih nenek. Yang paling berat Pak Dek pikirin Ngeluwo, saya kan bisa ngeluwo. Cewek tuh cinta dalam diam tuh yang saya bisa saya hilangkan. Saya jujur, mudah mana. Tuh nu sengidang. Oh, tuh nih kayak wah. Tuh nu kayak wah. Aduh. Makanya saya sampai di pojok. Makanya harta, tahta dan wanita tuh emang. Warung sempat turun. Ketika pada di nol kan tuh turun warungnya. Petang. Nu pada pokok yang kuat bertahan, senyak ngiring, Ya, senyak yang ngiring ci senyak yang ngiring.
Senyap karena pada nu ngarsang duo. Dua energi yang ngarsang tubuh pada. Anu cen kapilih ini nang. Sesu nu cen kapilih ini nang. Duo masuk dalam tubuh nu cen kapilih. Pada perang dengan beliau. Oh, pilihan itu apa kan? Sesun A dan sesun B. Yang sesun A apa? Patuh akhirnya kedua apa pilih dalam tubuh nah gitu akhirnya. Makanya goncang kadang-kadang nyah pada. Kadang-kadang merasa bagus gitu. Pokoknya pada di nol tuh, karena pada senyak ngiring, pada jujur senyak ngiring. Iya. Udah senyak ngiring. Value, satu orang sampai pada bareng orang, ngiring pun tiang, maksud ngendung diri. Rapat do keluarga, ngiring beciken, apa man nanti asin, kita. Nah nyerah bang ngiring pun ya gitu, karena ngiring pun tiang. Paksa tahan buang. Ngiring, berarti itulah jawabnya. Kenapa nak nik cara jani akhirnya beliau nak dimangku karena ia pernah mengalami titik nol, pernah sakit, akhirnya kesudi orang ngayah, yang ngayah seger ya. Apakah dia ke dewan-dewan? Kan sing, mula jalan mula ngiring harus jenik. Padahal cara pada 39 umur pada 39 makan Pak? Kan termasuk golongan muda. Jadi orang ngelaran Aji Pitulung, orang pada menyerahkan ketika orang-orang yang pernah mengalami titik nol, kini teknik kan liu nak titik nol. Tapi anu menyerahkan memberi pencerahan yang ada, membangkitkan kenyataan yang ada. Jadi nah lewat mungkin alam semesta atau menempa pada mengalami pengalaman yang seperti ini bisa pada ngoto, oh Gus mengalami titik nol nih long, nih kini caranya seperti itu sih. Erwin juga pernah mengalami titik nol kan waktu ditinggal sama pacar, akhirnya mengalami titik nol, termenung, bengong, akhirnya jelek asana. Ya, semua pernah mengalami titik nol semua. Jadi tergantung engken pembangkitnya. Ya. Titik nol itu luang loh. Bagus. Akan ada energi baru yang masuk dalam tubuh. Karena patuh titik nol itu ibarat yang cara pil pahit. Nah, yang obat itu kan pil itu kan rata-rata pahit. Makanya dibuat kita pahit hidup lalu tas sakit baru segar. Gitu. Dan naik ngalih nu gitu. Seorang penekun spiritual di Kejawen, di Jawa, ngalih naik. Saya demen belajar ilmu, oleh pindahan belajar ilmu, oleh SMA saya atlet nasional dari silat. Apa sih yang silat ke tubuh saya? Mas Mirah apa? Tayan pelajaran apa? Tayan Al-Fatihah, ayat kursi apa? Tayan belajar di pesantren tayan. Seorang mempelajari kanuragan spiritual harus mengenolkan dirinya. Itu pepelajaran tuh dengan satu syarat mau puasa dan termasuk melukat pun tuh adalah pengenolan, pembersihan. Nah, melukat pasti satu on bayun. Dinolkan, dibersihkan, dikikis kekuatan energi negatif yang dalam tubuh. Luang tuh ada energi bersih bisa masuk. Jadi cara raga kotor kan kekuatan sinar suci putih Tuhan bisa masuk ya raga nu kotor. Makanya perlu raga dinolkan, dibersihkan, perlu raga mau puasa. Entah tu puasa memutih, entah tu puasa mati geni, yang kuat. Jadi tergantung raga kemudian nenek nang nyimak puasa doto nang. Dan untuk pembangkitan spiritual pang raga lancar usaha itu perlu juga titik nol. Pengusaha, orang bisnis yang karir mana harus dinolkan. Artinya titik nol itu bisa juga di bahasa kasarnya masalah lah gitu dah. Tapi dah sampai alam semesta yang mengenolkan pasti sakit. Rago melajah mengenolkan diri, entah rago rajin sembahyang, entah rago melukat, entah rago melakukan puasa Senin Kemis untuk ngair pembuka rezeki yang baru. Marongi dang rezeki teko. Sebenarnya di Bali kan sudah dijadwalkan titik mengenolkan diri Siwaratri. Nyepi Siwaratri ini kan sebenarnya itu pas ritual olahraga Bali itu oren aja luhur lah. Oh, kamu setidaknya kamu pernah sekali aja mengenolkan diri gitu kan. Jadi kan Siwaratri bisa ngajak cewek itu perlu pemahaman penuntun. Biasa itu artinya kan nak muda lain zaman gitu. Tapi asalnya ketika kita bicara spiritual itu lucu raga, karena raga bukan seorang penekun spiritual, bukan tokoh agama, tapi bicaranya seperti ini. Tapi yang masalah sih zaman jani kone orang siapa saja bisa menjadi apa saja. Gitu. Karena saya pernah merasakan pengalaman seperti ini. Dan saya tuh bukan orang hebat, raga sing pernah dia raga dipilih di nol. Saya bertanya-tanya, mudah raga di nol kan ada alam, mudah raga harus ngirim. Ternyata tugas saya harus berbicara. Makanya seperti Jack Bali mengundang saya,
nanti orang-orang banyak anak-anak muda itu kan tercerahkan. Oh, terbuka. Oh, ini tugas dek unggit memunyi ketika kita mengalami titik nol, apa yang harus kita lakukan. Nah, nanti itu lenoto. Karena banyak yang menganggap bahwa penderitaan, titik nol kan menganggap bahwa penderitaan lah ya. Ya, sakit. Penderitaan tuh dianggap kutukan lah sebenarnya. Sakit, Padahal tuh kode dari Tuhan sebenarnya Ada kan. tugas yang baru. Oh, kode kamu harus berubah segera kayak. Ada tugas yang perlu disampaikan ke publik. Nah, Ya. seperti itulah yang saya tangkap. Oke, Pada, sukses semua nih Pada. Ya, sukses semua. Semoga Sampun berguna. berbagi kisah yang Berbagi sangat cerita. luar biasa nih Ki. Tiang kaget mendengar Pada sampai segitu. Wih, karena ulian sejak ngiring betul. Iya. Berarti besok kalau teman-teman mengalami ada raos harus ngiring tuh gimana solusinya Pada? Harus Udah sampai sakit malu. Orang yang ngiring. Karena saya udah dari 6 tahun yang lalu karsa ngiring. Oh, Ulun Truno udah karsa lama ngiring. berarti ya? Ulun Truno karsa ngiring man pico coba terus. Saya udah curiga. Udah rago terus man pico di nah. Aduh man tugas aja nih. Sekan aja pico-pico yang pada dapat utungan pada ngelukat. Nyak subo. Udah sampai rago di nol kan baru nyak ngiring. Tapi yang sing rago di nol kan, engket energi itu bisa masuk ke tubuh. Tuh ben Iya. jawabannya. Ah, kewah pada ngotang tuh. Kewah ngotangnya alam ya. Dia nak saya ngerti bisa ya. Pada kerjaan ini kan pun saya ngerti. Padahal cara pada kelebihan kan nyak lagu ngiring, sing lagu sampai sakit ini, sing sampai mati anak saya nomor 2 yang cowok, yang laki sampai mati anak saya. Anak Pada ada yang meninggal? Semua nih mati. Usia berapa? 5 bulan dalam kandungan. Ulan dari lagu saya ngiring. Oh. Sampai gitu penderita saya di nol kan. Ya. Makan berapa anaknya Pada? 2. 2 ya. Cewek-cewek mana nih? Oh, cewek-cewek? Cewek-cewek anu mani mati dalam kandungan. Oh. Karena tuh kena pada pengeras 6 tahun yang lalu kan pada di nol kan. Nggih. Sehat pada insaf pada. Saya mesti pada yang ngiring. Saya punya pada ngiring mati pada nu pada kuat. Ah saya ngiring ragu demen nakal. Tawang boh. Akhir apa yang terjadi kacau. Tubuh nih rusak san mekiun terus kerjaan ini kan milut. Tanya teman saya yang ngantar saya sekarang. Terus nyakit awak saya. Terus nyakit awak karena energi itu masuk ke tubuh. Jadi engke cara naga pembersihan. Karena tubuh saya kotor, energi itu masuk ke tubuh saya. Energi kotor orang yang dalam tubuh dengan energi positif Ida Hyang Widi berlawanan. Jadi saya yang mengenolkan diri saya puasa. Minum air putih, nasi putih tok puasa pang menyatu. Yang plek gitu ya. Entah lagu kemudian kan ini baru bebas, entah lagu makan beceleng, makan besampi tadi pakai yang lain ke depan. Iya. Jadi ketika di nol kan ini nang ketika beradaptasi tubuh kita dengan alam semesta, Buana Alit dengan Buna Agung, tuh kewah nih. Mekiut terus, aduh sakit awak. Cara pemalin nang. Ternyata itu energi Buana Agung masuk ke tubuh kita. Karena energi baru masuk ke tubuh. Waktu cara gelas masuk yes ren putih. Ada anu gelas ke tanah kopi nu kotor-kotor kan harus dibersihkan malu gitu mungkin alam. Mungkin siap Pada. Nah, wang semua Pada. Pasti yang liu beli nah. Ya, Pantan semua. kena Raja Pinulah. Semua Pada nggih. Luar biasa pokoknya nih obrolannya. Banyak kejutan lah. Ya. Ya artinya kita tahu lah fenomena di Nawakan itu seperti apa. Terutama aneh Pada Nawang ini kan proses Kematian itu. Wih, tawang. Tepuk ini nyenu kan nyemput raga tuh. Kayak guluk nyemput. Ya, Guluk nyemput edeng raga. Oh, ini perbuat baik, perbuat buruk raga. Tepuk. Oh, nyanane baraga mati anu sedih Tapi nenek. nu sadar ya. Saya dingah bisik nih. Oh, Dingah tapi bunyi. bo lemat toh. Sebelum pada kamu melakukan tonton bo titik nol seperti itu tepuk. Dia nak mati itu kini. Marah raga menunggalin kaulo gusti dan. Marah menyatu amoring ancintil dan. Anu nyemput atman raga malu kuluk ternyata. Ya, intinya pokoknya jangan meniru mencoba-coba tindakan bunuh diri. Oh, terus yang karena dia bisa pada ceritakan ya, ini jalan pengalaman mati. Pak Dek ya. Gitu. Ini jalan bukan raga Kang Morin nak bunuh diri sing. Cek mandi cek coba ada cara ungkit deh. Jangan nak jalan mati itu kini anu nyemput raga karma baik dan karma buruk raga. Maka engke cara raga hidup di dunia nen pengidang raga munduh-munduhan karma baik raga untuk peti sentanan raga. Seperti itu. Karena yang baca di buku spiritual kalau orang mati bunuh diri itu langsung gelap di alam paling di alam paling buruk ini segedang ben karena tadi. itu akan
akan mempengaruhi generasi kita. Ya. Jadi raga ngelah keluarga bunuh diri. Mani bem puan bem keluar ngelah raga pada sana pasti ada apa mati bunuh diri. Ya, itu dah. Astung karo Oke. janganlah sampai hal itu terjadi. Siap. Raga ada nyoba don mati beseng kana mati beseng nih. Karena raga kena anju jauh beseng mati. Oh, apa dan kena anju jauh mental jauh meh. Kena ngaju yuk sing ingkian kleh mati. Coba bunuh diri, coba gantung ibu mati beseng gitu. Ternyata seng. Ya. Itulah beliau menunjukkan mujizatnya. Oke, ini ternyata kekuatan ide betaro. Nyak pasang ci masing ngiring. Nyak dah ngiring kok. Kuang gagah ngiring apa gagah nak ngiring sing raga sing demen apa gagah nak ngiring. Sing nyak masih akhirnya aduh nyak udah ngiring nyerah wae nyerah ngiring udah. Oke, Pak Dumogi Ya. becek perjalanan Pak ke depannya. Semoga tidak ada lagi Titik nol. melakukan 0.0 dan dinolkan gitu. Ya. Oke, sukses semua. Rayu Pak. Rayu.